Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya yang dicintai Allah, wabil khusus Pak Yai saya, Pak Yai Sumarkan yang hadir pada malam hari ini bersama kita untuk salat Isya berjamaah. Jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar untuk tidak makan, sabar tidak minum, sabar untuk tidak hubungan suami istri, sabar menjaga lisan, sabar dan sebagainya. Seorang nabi yang sangat terkenal dengan kesabarannya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Karena itulah saya ingin belajar pada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki dunia punya. Jadi Nabi Ayub itu aset tanahnya banyak, ternaknya ada di mana-mana, para pegawainya juga sangat banyak, emas juga di rumahnya sangat banyak. Orang senang sama beliau, orangnya baik, sudah baik, kaya lagi, gitu ya. Termasuk papan atas lah di negeri itu. Jamaah sekalian, kemudian Allah berikan sebuah ujian kepada Nabi Ayub, yaitu ujian dua, sakit. Satu adalah ujian fisik. Ujian fisik ini beliau ditimpa sebuah penyakit, yang penyakit itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya, gitu ya. Ini sakit yang luar biasa, sampai diceritakan sebagian dagingnya itu ada yang lepas dari tulangnya, jemaah sekalian. Gak kebayang ya, beratnya luar biasa. Tidak hanya itu ya. Yang kedua ujiannya adalah non fisik. Non fisik ini juga berat, karena Allah mengambil apa yang dia miliki selama ini. Ternaknya yang begitu banyak Allah jadikan sakit, mati ya, sehingga habis, jemaah sekalian. Kemudian juga emasnya juga demikian, karena dia sakit ya, maka butuh biaya ini dan itu, habis. Aset tanahnya juga habis, jemaah sekalian. Tidak hanya masalah harta, anaknya juga. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah hiasan dunia. Allah ambil semuanya dari Ayub itu. Ya. Jadi anaknya 14 orang, 14 anak. Itu semuanya diambil oleh Allah. Yang hebat adalah bahwa Ayub ini selalu husnudzon kepada Allah. Wallahi khair. Wallahi khair. Ketika anaknya diambil, wallahi khair ya. Ketika hartanya sebagian ada yang hilang gitu ya, Allah ambil gitu, bisa melalui orang, wallahi khair ya. Padahal kita ini kalau lagi ada orang pinjem gak balik itu kadang-kadang waduh gitu ya. Hati itu kayaknya panas ini. Tapi Ayub wallahi khair. Jamaah sekalian, itulah Ayub. Semuanya habis, sampai anaknya juga tidak ada, diambil oleh Allah. Tinggal istrinya satu-satunya orang yang selalu bersamanya. Pada pegawainya pada resign, keluarganya juga kalau datang itu hanya di pagar luar rumah, tidak mau masuk, teriak-teriak Ayub, Ayub, Ayub gitu ya. Ini ada perlu. Jadi gak mau masuk. Karena apa? Karena takut terkena penyakit seperti Ayub alaihissalam. Jemaah sekalian, sang istri kemudian mengatakan, ya Ayub, anta nabiullah, ud'ullah. Hai Ayub, engkau adalah Nabi Allah, doalah kepada Allah. Kemudian Ayub memberikan balasan, jawaban, wahai istriku, berapa lama kita sedang diuji ini? Kata istrinya 8 tahun. Kata Ayub, kan baru 8 tahun. Saya ini sehat sudah 70 tahun lebih gitu ya. Dan dunia ini Allah berikan pada kita sudah sekian lama. Kita baru 8 tahun diuji oleh Allah. Belum imbang lah gitu ya, bahasa kita begitu ya, belum balance gitu. Sudah, kita sabar aja.
kesabaran Ayub yang luar biasa untuk tetap berhusnudon kepada Allah. Diambil semuanya Pak jemaah sekalian. Menjadi orang yang terkucilkan ya di situ ya, karena orang-orang pada menjauh. Dan dia tetap husnudon kepada Allah. Ini luar biasa. Berkali-kali Allah menyampaikan di Al-Qur'an, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira atas orang yang bersabar. Nabi Ayub sama sekali tidak pernah galau jemaah sekalian. Nabi Ayub sama sekali tidak pernah bimbang dan sebagainya. Yakin apa yang Allah takdirkan adalah sebuah kebaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah takdirkan di dunia ini. Bahkan sampai kematian itu pun adalah sebuah kebaikan. Anda bayangkan kalau punya orang tua nggak meninggal sampai usia 200 tahun, apa nggak bingung? Ya kan? Bingung. Kenapa? Karena kasihan, nggak bisa ngapa-ngapa, ini dan itu berat gitu ya. Dan juga yang hidup juga akhirnya juga berat, harus nanggung dan sebagainya. Artinya apa jemaah sekalian? Apapun yang Allah lakukan adalah sebuah kebaikan. Ini adalah yang dipegang oleh Ayub alaihissalam. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan orang-orang yang bersabar itu mendapatkan pahala dari Allah, balasan yang tidak terbatas. Nah ini, orang bersabar itu dapat balasan yang tidak terbatas. Jemaah sekalian, dalam suatu ketika sang istri ingin menghidupi keluarga ya, untuk makan saja itu tidak ada. Sehingga dia bekerja kepada orang-orang di kampungnya yang ternyata nggak ada yang mau ya dengan istrinya Ayub ini, takut nanti ada virus yang atau sesuatu yang bisa menular. Maka kemudian istrinya memotong rambutnya dan dijual. Waktu itu era-era yang rambut ya biasalah jual beli rambut ada. Dia jual rambutnya lalu pulang untuk makan. Bayangkan, untuk makan aja jual rambut. Ayub yang tadinya dunia banyak gitu ya, maka Allah balikan ya, Allah uji dengan menjadi orang yang betul-betul paling tidak punya di negeri itu. Maka sang istri membeli makanan, Ayub kaget loh, makanannya kok luar biasa ini, ada apa gitu. Sang istri biasalah, beliau mengatakan biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Lantas sang istri di rumah pakai kerudung, nggak mau dibuka. Padahal biasanya emak-emak itu kalau di rumah kan dibuka ya. Ini kok tumben nggak mau buka nih. Ayub tanya, kenapa nggak dibuka? Nggak apa-apa gitu. Jawaban istrinya nggak apa-apa. Lantas Ayub menyuruh, coba dibuka gitu. Akhirnya dibuka jemaah sekalian, dan tidak punya rambut karena sudah dijual. Susah kebayang Pak ya, punya istri nggak punya rambut. Waduh, ya berat ini, kalau sekarang ini berat ya. Jemaah sekalian, itulah yang terjadi pada Ayub dan istrinya, keluarganya. Lantas kemudian Ayub meminta kepada Allah, berdoa. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayub pendek ya. Rabb anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Kan selalu husnudon ya. Dia hanya mengatakan dalam doa ini, ya Rabb, aku sedang sakit dan Engkaulah zat yang maha pemberi kasih sayang kepada kami semuanya. Pendek, enggak sampai satu baris. Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Namanya orang soleh Pak ya. Doa kalau udah pendek itu Pak, langsung Allah kabulkan. Sehingga ayat berikutnya adalah fastajabna lahu. Oh gitu ya. Ayat berikutnya fastajabna lahu, ada fa-nya, harfu atfin, yaitu huruf yang menghubungkan antara kalimat itu dan kalimat sebelumnya. Sehingga seakan-akan tidak ada jeda antara doa dengan terkabulnya doa itu. Ini orang soleh luar biasa ya, seperti Nabi Ayub ini. Begitu minta Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Tetap dalam surat yang sama, surat Al-Anbiya. Maka kami kabulkan doanya itu, dan kami kasyafna ya, kami buka, kami berikan kesehatan kepada Nabi Ayub alaihissalam.
Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan urkut birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Jadi Allah menyampaikan pada Ayub, ya Ayub, hentakkan kakimu. Ya, hentakkan kakimu, nanti akan muncul sesuatu yang kamu bisa minum dan kamu bisa mandi. Gitu. Hentakkan kaki keluar air, Pak ya. Kalau saya hentakkan kaki di jemur ini kayaknya nggak bisa ini. Ini luar biasa ya. Hentakkan kaki. Ini mirip-mirip Nabi Ismail ya, yang nangis lalu kemudian kakinya hentak-hentakkan maka keluar air zam-zam begitu ya, dalam salah satu versi ya. Ini kalau ini asli Nabi Ayub betul-betul dalam surat Shad ya. Urkud birijlika hadza, hentakkan kakimu. Lalu kemudian keluar air dan Ayub kemudian minum dari air itu. Begitu diminum, maka jemaah sekalian, penyakit-penyakit yang di dalam ini sembuh jemaah sekalian. Begitu dipakai untuk mandi jemaah sekalian, maka penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya, kulit dan sebagainya, semuanya sehat kembali. Tidak hanya kembali semula, tetapi Ayub kembali muda. Wah ini kembali muda. Ini ya Allah ya. Inilah sesuatu yang memang kalau dinalar memang susah, tetapi inilah yang terjadi ya. Sama dengan ketika Nabi Musa melemparkan tongkat ke laut. Ya, kalau dinalar susah ini ya, namanya juga mukjizat. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, itu bulan ya bulan. Ya, Iktar batisatu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar ya. Jadi bulan itu pernah terbelah lalu menyatu kembali. Dan kita baru tahu belakangan ini kalau memang ternyata di bulan itu ada geratannya gitu. Yang dulunya pernah terbelah dan kembali lagi. Jemaah sekalian, itu yang terjadi pada diri Ayub alaihissalam. Kekuasaan Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terjadilah gitu. Maka kembali muda jemaah sekalian. Kembali muda. Kalau di sini banyak yang usia sudah 60 tahun gitu ya, 70 tahun gitu ya. Itu kalau jadi Nabi Ayub ya muda kembali. Kalau era kita muda itu usia 30 sampai 40 tahun ya. Kalau usia di dalam surga, orang masuk surga itu kembali muda, Pak. Ya. Diperkirakan ini perkiraan kita kurang lebih adalah 30 sampai 40 tahun. Jadi yang tua-tua 60 tahun ini nanti di surga enggak ada wajah seperti ini. Anda bisa nanti lihat foto dulu ketika 35 tahun gitu Pak ya. Kira-kira itulah Anda nanti di surga ya, ketemu dengan yang lainnya. Kenapa 30 40? Kalau sebelum 30 itu fisiknya sudah sempurna, tapi cara berpikirnya masih ada yang kurang matang ya. Jadi di atas 30 itu sudah matang, fisik matang, berpikirnya matang, akalnya matang. Di atas 40 itu akalnya matang tapi fisiknya sudah masuk angin gitu ya. Sudah mulai ada sakit-sakitnya gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ayub kembali muda jemaah sekalian. Begitu istri masuk dalam kamar kaget dan dia tanya, "Aina Ayub? Aina Ayub? Di mana Ayub? Di mana Ayub?" Dilihat, "Oh, kok siapa kan gitu ya? Ini Aina Ayub?" Kan kaget ya. Seakan-akan memang tidak kenal, tapi iya sih dulu pernah sih. Kan sudah pernah masa mudanya dulu ya. Dulu iya Ayub begini, tapi masa ini Ayub sekarang? Nah, sekarang kan sudah sepuh, sudah tua gitu ya. Ternyata kembali muda jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, sang istri kemudian diberitahu oleh Ayub, "Anak Ayub, anak Ayub." Lalu Ayub kemudian menceritakan sebuah kenangan, yang kenangan itu hanya Ayub dan istri yang tahu. Ya, biasa suami istri ya, kadang punya kenangan jalan-jalan kemana gitu ya, hanya mereka berdua yang tahu. Begitu diceritakan kenangan itu, maka istri yakin ini adalah Ayub alaihissalam. Kok bisa gitu ya? Kok bisa menjadi muda? Maka diceritakan oleh Ayub, dan istrinya juga diminta untuk minum dari air itu, lalu juga mandi dengan air itu. Dengan izin Allah jamaah sekalian, istri Ayub juga kembali kepada muda gitu. Kembali muda. Lantas jemaah sekalian, Ayub ya dikembalikan oleh Allah
semua apa yang pernah diambil oleh Allah. Bayangkan ya. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu maka dapat balasan yang tidak ada batas. Padahal Ayub gak minta dikembalikan. Hanya mengatakan Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Gak minta dikembalikan hartanya, Allah kembalikan jemaah sekalian. Sebuah riwayat menyebutkan hujan emas. Nah, hujan emas ya. Kalau kita kan ada hujan lokal ya. Di satu tempat yang lainnya nggak hujan. Nah, di rumahnya Ayub itu hujan lokal hanya di rumah Ayub. Tidak terjadi pada kanan kirinya. Dan hujannya hujan emas. Masya Allah. Maka sekarang jadi inspirasi ya, hujan emas gitu di beberapa iklan gitu ya, hujan emas. Itu adalah salah satu riwayat tentang Ayub alaihissalam. Disebutkan dari Abu Hurairah, lamma afallahu Ayyub alaihissalam amtara alaihi jaradan min dhahabin. Riwayat dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa ketika Allah sudah selesai ya mengabulkan Ayub ya, menjadikan dia sehat, amtara alaihi jaradan. Allah turunkan hujan belalang, tapi belalang dari emas, min dhahabin, dari emas. Turun di rumahnya Ayub bagian sisi belakang, sehingga lumbung di belakang rumah Ayub ada 2 itu penuh ya dengan emas. Dengan emas itu maka Ayub bisa membeli ternak, mencari pegawai lagi, beli tanah. Itu semua aset-aset Ayub itu kembali jemaah sekalian. Yang menarik lagi adalah bahwa Allah kembalikan anaknya. Nah, ya. Allah sebutkan dalam 2 kali, surat Shad dan surat Al-Anbiya. Wa wahabna lahu ahlahu, dan kami berikan Ayub itu keluarganya kembali. Nah, ya. Yang diambil 14 anak tadi itu oleh Allah dikembalikan. Istrinya yang tadinya sudah sepuh Pak ya, ternyata bisa melahirkan lagi. Ya. Kata Allah, wa mithlahum ma'ahum. Sudah 14, wa mithlahum, dan yang serupa, artinya adalah sama. Maknanya adalah bahwa 2 kali lipat anaknya itu Allah berikan kepada Ayub. Tadinya 14 jadi berapa? 28 anak. Ya. 28 anak. Jamaah ada yang punya anak 15? Enggak ada ya. 14 saja enggak ada. Gitu ya. Ayub ya sudah sepuh kembali muda, punya anak 28 jamaah sekalian. Ya Allah. Ini hal yang luar biasa. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Kita ini puasa jamaah sekalian, sabar menahan lapar, sabar menahan haus dan sebagainya, sabar menahan hati kita ya, tidak ghibah, tidak suudon, tidak ingin bertengkar dan sebagainya. Berikan kabar gembira gitu. Maka orang berpuasa itu harus gembira. Enggak boleh orang berpuasa murung, itu enggak boleh ya. Karena yang jelas wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira atas orang yang bersabar. Ketika puasa bahagia ya. Bahagia meskipun gak ada duit di kantongnya, bahagia gitu ya. Kan sering kita ya, atau beberapa kali gak bawa apa-apa tapi hati ini senang gitu ya. Gak ada apa-apa, masalah keuangan gak ada apa-apa, masalah keluarga gak ada apa-apa, tetapi hati tetap senang. Ini ya, ini puasa juga demikian. Puasa harus menjaga diri kita tetap bersabar. Termasuk sabar salat tarawih. Ini sabar ada 3 Pak. Satu adalah as-sabru 'ala ta'at, sabar dalam ketaatan. Yang kedua as-sabru 'ala ma haramallah, sabar atas apa yang dilarang oleh Allah. Menahan diri tidak memakan atau melaksanakan sesuatu yang dilarang. Yang ketiga adalah as-sabru 'ala al-bala, ya, au imtihan, au musibah, sabar atas musibah yang terjadi pada kita semuanya. Salat tarawih ini ada at-ta'ah, ini butuh kesabaran. Ya, 2 rakaat, ya, 4 rakaat. Ini kalau orang nggak sabar Pak, itu dihitung terus itu. 2 rakaat kurang berapa nih? Kurang 6 gitu ya. 4 rakaat kurang berapa lagi? Kurang 4 lagi tak? Dihitung-hitung terus ya. 23 juga sama, yang 23 itu
Ya, baru 2, baru dapat 4 gitu ya. Dihitung terus itu. Ya. Karena apa? Karena kurang sabar. Baca Quran kalau kurang sabar, Pak, baru 2 lembar sudah dihitung-hitung berapa lagi nih kan gitu ya. Baca lagi 2 lembar lagi, berapa lagi nih gitu. Ngitung terus kayak ahli hisab gitu ya. Ya, pandai ilmu hisab. Ngitung ya. Kenapa? Karena kurang sabar gitu. Dan ini adalah merusak kehusukan kita dalam sholat. Ya, dikit-dikit lihat jam gitu ya. Ustadz ya. Jemaah sekalian, ada satu tip yang luar biasa bagus agar kita bisa bersabar, agar kita bisa khusyuk dalam sholat tarawih kita. Apa itu? Satu hal pendek, yaitu tanamkan bahwa kita tidak ingin cepat selesai. Nah, ya. Tidak ingin cepat selesai. Jangan pernah berharap cepat selesai. Wah, ini penting ini, Pak ya. Jangan berharap cepat selesai. Takbir Allah Akbar. Sekali-kali kita tidak berharap cepat selesai. Itu enak, asik itu, Pak. Ya. Imamnya mau panjang mau pendek nggak urusan, ya kan, Pak ya? Terserah. Ya. Kalau panjang pun nggak masalah, gitu ya. Kalau di Magetan itu ada tarawih yang 1 malam itu khatam Al-Quran gitu ya, di Temboro, Pak ya. Itu khatam Al-Quran mulai dari ba'da isya sampai menjelang sahur. Waduh, ini berat bagi masjid apa ini Al-Hidayah ini. Kayak sekali-kali perlu ya, imamnya bawa ke sini itu ya. Luar biasa ya. Itu makmumnya nggak kuat ini kayaknya. Jamaah sekalian, jangan berharap cepat selesai, sehingga asik enak kita dengar bacaan imam gitu ya. Karena kita nggak berharap cepat selesai. Biarpun nanti imam itu sholatnya sampai jam 10 kita siap. Gimana? Setuju, Pak ya? Halo? Tidak berharap cepat selesai. Biarpun sampai jam 9, setengah 10 kita siap. Setuju nggak? Ya, dicoba. Itu ya, jujur ya, udah urusan rumah sudah selesai kan gitu. Ini kuncinya di situ. Kunci kekhusukan kita, kunci kesabaran kita adalah tidak berharap cepat selesai. Baca Quran ya, asik itu, tenang aja sudah ya. 1 halaman, 2 halaman gitu ya. Mungkin kita nggak berharap cepat selesai, lanjut aja terus gitu ya, nggak perlu dihitung. Tiba-tiba sudah 1 juz. Tiba-tiba ganti juz lagi. Tiba-tiba ganti juz lagi. Akhirnya enak, endingnya itu senang. Gitu. Endingnya adalah senang. Tarawih kalau tidak berharap cepat selesai, tiba-tiba sudah selesai witir. Itu endingnya senang. Wah, aduh, masih jam sekian sudah selesai witir ya. Nah, gitu. Ya. Sama ceramah gitu juga tuh. Kalau ada ceramah, pengajian tidak berharap cepat selesai, biarpun 1 jam 2 jam juga tetap duduk ya, tidak akan kemana-mana, Pak ya. Jadi kuncinya adalah bahwa kita Ramadan sabar, dan kesabaran kita adalah bagaimana kita agar tidak berharap cepat selesai. Pak Imam, mana imamnya ini ya? Ya, silakan Anda mau panjang mau pendek, insya Allah kita siap sebagai makmum. Setuju, Pak ya? Oke. Terima kasih atas segala ya perhatian yang diberikan pada kita pada malam hari ini. Semoga kita tetap khusyuk dalam ibadah kita dan kita sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.